Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ambarwati dengan NIM F1120023 dari program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paper saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sampai tahun 2019. Paper ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Alif Rama Setianto, mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Kemudian latar belakang dari paper ini, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau suatu daerah. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, salah satunya yaitu adalah tingkat pengangguran. Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kota dengan julukan kota pelajar, akan tetapi masih memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,15%. Kemudian landasan teori dari paper ini yang pertama dari Hartanto Trianggoro dan Marjuki Siti Umajah tahun 2017 menjelaskan bahwa jumlah penduduk, pendidikan, dan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian yang kedua adalah Vita Siska Kitana Valkinep Asta Daunorins Aura Draksait tahun 2015 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Uni Eropa. Kemudian yang selanjutnya adalah data jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 sampai 2019 dalam jiwa. Dapat diketahui bahwa selama kurun 5 tahun mengalami terus peningkatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian kepadatan penduduknya yang terendah terdapat di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian angka partisipasi sekolah atau APS usia 16-18 tahun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 sampai 2019 yang APS terendah pada tahun 2019 itu terdapat di Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan untuk pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya, dari data tersebut, saya melakukan regresi menggunakan EVIS 8. Kemudian diperoleh hasil bahwa model regresi estimasinya sebagai berikut. TPT atau tingkat pengangguran terbuka sama dengan 3,484635 plus 0,011137 angka partisipasi sekolah ditambah 0,000628 penduduk plus error. Kemudian dilakukan uji hipotesis. Yang pertama, uji koefisien regresi secara simultan. Berdasarkan hasil uji F pada alfa 5% menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah, jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 sampai 2019. Kemudian nilai koefisien determinasi majemuk sebesar 0,999996 menunjukkan bahwa 99% naik turunnya variabel tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 sampai 2019 dapat dijelaskan atau dipengaruhi secara simultan oleh variabel angka partisipasi sekolah X1-nya, kemudian X2 jumlah penduduk. Sedangkan sisanya sebesar 1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Kemudian dilakukan uji koefisien regresi secara parsial. Yang pertama untuk variabel angka partisipasi sekolah, hasil uji T pada alfa 5% menunjukkan bahwa variabel angka partisipasi sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka
di Provinsi DIY tahun 2015 sampai 2019. Kemudian angka partisipasi sekolah sebesar 0,011137, artinya jika angka partisipasi sekolah meningkat 1%, maka angka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat sebesar 0,1137% dengan asumsi variabel lain konstan. Kemudian yang kedua adalah variabel jumlah penduduk. Dari hasil uji T pada alfa 5% menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DIY tahun 2015 sampai 2019. Kemudian jumlah penduduk sebesar 0,000628, artinya jika jumlah penduduk meningkat 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat juga sebesar 0,000628. Dengan asumsi lain bahwa variabel yang lain itu konstan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa uji F dengan alfa 0,05 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah, jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DIY tahun 2015 sampai tahun 2019. Kemudian pengaruh angka partisipasi sekolah secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DIY tahun 2015 sampai 2019. Selain itu, jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DIY tahun 2015 sampai tahun 2019. Kemudian saran yang dapat diberikan dari paper ini adalah pentingnya pemerintah melakukan pemerataan terutama dalam bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini dikarenakan angka partisipasi sekolah terendah berada di Kabupaten Gunung Kidul. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan DIY karena pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang paling utama untuk pertumbuhan pembangunan di suatu negara. Sekian presentasi diri saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.